Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kalau sesajian itu sudah menjadi energi, suatu komposisi energi. Kan kadangkala ada ingkungnya ayam itu kan, Iya, iya. kadangkala juga ada telurnya, ada nasi tumpengnya yang mengandungi filosofi-filosofi juga. Kalau kemudian energinya itu disuguhkan ke sesuatu yang berbau negatif, lah maka disinilah yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah jadi tenaga, jadi energi dari komposisi sesajian-sesajian kayak begitu. Nah ini saya ulangi, kan bakal muncul energi di situ itu. Lah, tinggal tujuan manusianya itu ditujukan untuk apa? Itu bergantung kepada niat manusianya. Jangankan kok sesajian, makan nasi aja loh, bisa jadi syirik. Begini ini mau bertanya tentang sesajen. Sesajen itu sebenarnya diperbolehkan apa tidak sih? Nanti dulu, kalau soal boleh dan tidaknya itu soal belakangan. Artinya itu kan ada kaitannya dengan niat dan tujuan manusianya masing-masing yang mengadakan sesajen atau sesaji. Nah, ini kayaknya rame nih, sedang rame karena ada seseorang yang menganggap sesaji itu tidak betul atau sesaji itu haram. Nah sebelum mengupasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti dulu tentang sesajen atau sesaji. Karena antara sesajen dan sesaji itu beda maknanya. Tapi yang tertulis atau yang disampaikan, yang ada di medsos, ada di media-media televisi kan, itu kan nggak ada pembeda antara sesajen dan sesaji. Makanya kita harus kupas dulu tentang sesajen dan sesaji. Kalau sesajen itu kan kata dasarnya ajen. Ajen itu apa? Ajen itu menghargai atau menghormati. Itu kan dari bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskrit. Makanya orang Jawa bilang kalau ingin menghormati orang lain, bahasanya dengan kamu harus bisa ngajeni. Artinya menghargai orang lain. Kalau nggak begitu, kamu harus bisa ngajeni dirimu sendiri. Artinya juga bisa membawa diri dengan baik, jangan sampai merendahkan diri sendiri. Jadi sesajen itu dari kata ajen, artinya menghormati atau hormat. Nah kemudian dari kata dasar ajen ini ada istilah sesajen. Yang ajen dari kata sifat, ajen itu tadi kan dari kata sifat. Nah, kemudian menjadi sesajen itu mengarah ke kata benda pada akhirnya. Ya kan? Jadi mengarah ke kata benda. Lah, terus ada kaitannya dengan sesaji. Sesaji itu dari kata saji. Ya kan? Nah, saji itu kan menyuguhkan sesuatu. Iya, menyuguhkan sesuatu. Ya, misalkan ketika ada tamu seperti ini, nah, seperti ini, nah, disuguhkan atau disajikan kopi. Nah ini saji. Jadi misalkan saya yang menyajikan atau mensajikan untuk tamu ini berupa kopi, ya ini namanya sesaji sebetulnya. Ini kata umum atau kata dasarnya. Kita belajar tentang asal muasal kata itu. Karena agar tidak membingungkan pada akhirnya nanti untuk menilai bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau tidak. Jadi kalau sajen itu artinya saling menghormati. Iya. Kan se itu kan satu. Jadi masing-masing ini
saling menghormati itu artinya sesajen. Lah tata cara untuk saling bisa menghormati ini adanya sesaji. Mensuguhkan itu ya. Ya, mensuguhkan sesuatu untuk menghormati. Nah, ini harus tahu dulu. Nah, kalau nggak tahu dulu nanti melebar kemana-mana. Nah, perbincangan tentang sesajen itu melebar kemana-mana sehingga pada akhirnya nggak menemukan kesimpulan yang tepat. Nah, sesaji yang untuk sesajen itu, nah itu kan sudah ada sebelum adanya agama-agama. Jadi tata cara orang kuno dulu khususnya di Pulau Jawa, khususnya suku-suku Jawa kuno dulu menemukan tata cara untuk sesajen itu dengan menggunakan sesaji tertentu. Nah itu sebetulnya zaman dulu diadakan sesaji itu. Nah kita lihat dulu apa sih sebetulnya yang ada di dalam sesaji itu. Karena sesaji sudah merupakan benda, nah itu bisa kita teliti tentang apa yang disajikan itu tadi. Nah, di dalam sesaji itu kan macam-macam. Kadang ada bahan-bahan dapur yang namanya cok bakal, kadang ada bubur, ya kan, ada kembang atau bunga, ada dupa dan segala macamnya. Itu semua sebetulnya merupakan salah satu tata cara orang-orang tua kuno dulu itu memberikan pengertian kepada anak cucunya. Sebetulnya begitu itu. Makanya di yang namanya cok bakal saja itu ada bawang merah, bawang putih, ada gula, ada garam, komplit itu di situ. Dikasih kecil-kecil, diiris kecil-kecil, bahkan ada badek tapenya tuh, air yang dari tape itu, ada benangnya, ada jarumnya juga, kemudian ada cerminnya juga. Itu sebetulnya kan tata cara orang tua dulu, orang kuno dulu itu memberikan pengertian yang mendalam tentang kehidupan manusia. Di sesaji itu ada cerminnya. Jangan sampai kita lupa bercermin, artinya kita harus tahu diri. Tahu diri, benar. Nah ini loh, ada bunganya. Bunga itu wangi, setidak-tidaknya kita bisa punya budi pekerti yang baik. Ada bawang merah, bawang putih, dan segala macamnya di situ, jangan lupa. Kita itu juga bagian dari alam itu. Bagian dari apa yang ada di bumi, ada di air, ada di udara, dan segala macamnya. Nah, sebetulnya itu kita itu harus mengerti bahwa apa yang ada di dalam sesaji itu sebetulnya gambaran yang ada di dalam diri kita. Makanya kita itu jangan sampai lupa. Bukankah di pertemuan yang sudah-sudah bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini juga ada di luar diri manusia. Jadi apa yang ada di dalam sesaji ini untuk sesajen. Jadi saya ulangi lagi bahwa sesaji itu kan sudah berupa benda untuk saling bisanya menghormati, untuk sesajen itu tadi. Nah, di situ itu sebetulnya selalu ditujukan agar kita selalu ingat. Ingat kepada siapa? Ingat asal muasal kita, dan kita harus selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Oh ya, misalnya di situ ada pisangnya, ya kan? Ya. Apa filosofi pisang? Nah, apa filosofi yang lain yang ingin disampaikan oleh leluhur-leluhur orang Jawa dulu? Itu sebetulnya ada maknanya semua. Kalau mungkin dikupas di sini semua, nanti malah memakan waktu yang panjang. Ya, jadi di situ ada gedang, kalau orang Jawa bilang kan. Kenapa gedang? Nah, itu dimaksudkan
Kalau dalam bahasa Jawa, gemergetoing kalau tumandang. Artinya apa? Kalau untuk suatu yang baik, disegerakanlah. Nah, ini digambarkan adanya pisang. Loh, bunga tadi sudah saya sebutkan. Setidak-tidaknya kamu harus punya budi pekerti yang wangi. Jangan meninggalkan bangkai dimanapun kita berada. Ada bubur-bubur, kadang-kadang ada bubur kan? Iya, Bubur itu kan dalam bahasa Jawanya kan jenang. Iya, jenang-jenang. Jenang itu artinya apa? Kita itu dijenang, kita itu harus selalu, kalau pembikinan jenang kan diaduk-aduk kan, kita itu diuji. Dijenang itu diuji kemudian dibentuk. Itu namanya dijenang. Kayak bikin luluhnya untuk bikin tembok itu loh. Iya. Jadi diaduk kemudian ditata dengan rapi. Makanya di situ disimbolkan adanya bubur-bubur atau jenang-jenang. Bubur merah, bubur putih itu ya? Bubur merah, bubur putih, bahwa kita harus tahu bahwa kita itu berasal dari yang merah dan yang putih. Dari ibu dan bapak. Jangan sampai kelupa dengan orang tua. Ini salah satu filosofinya. Itu tuh. Nah, semuanya ini ada pesanan-pesanan. Pesanan-pesanan yang mengandungi pengertian yang mendalam. Nah, makanya saya awali tadi, nanti dulu ayo ngobrol dulu masalah masalah apa saja yang ada di dalam sesaji untuk sesajen. Berarti dari situ saja sebetulnya kan kita harus juga menghormati orang tua kita. Disimbolkan ada bubur merah, bubur putih. Coba disimbolkan lagi ada pisang. Ketika kita punya keinginan baik, nah, sebaiknya disegerakan. Tuh. Ada jambe atau pinang. Kalau pengertian dari bahasa Jawa, jambe itu jambe itu. Itu kan artinya ini mengingatkan kita ya, bahwa kehidupan kita itu bergantung kepada saat atau waktu perputaran alam semesta ini. Makanya ada muncul saat-saat. Jadi kita harus selalu ingat. Kalau sudah waktunya, kalau yang dari saudara muslim ini, kalau misalkan sudah waktunya ibadah, jangan lupa. Jadi jambe iki jam-jame iki lho eling-elingan kanggo ibadah atau kanggo apa wae. Jadi diibaratkan atau dikiaskan adanya jambe itu kita jangan sampai lupa. Kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita harus menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semua itu ada, pesanan-pesanannya itu ada. Nah, ada di situ, di sesaji itu ada jarumnya. Kita harus setajam atau selancip jarum di dalam pemikiran kita. Ini loh, pikiran kita ini. Ada benangnya. Kalau pikiran atau logika kita itu main, logika kita itu selancip dan atau setajam jarum, maka kan apapun kan bisa kita pikirkan. Terus ada benangnya, bila mana ada sesuatu yang robek bisa segera dijahit. Artinya bila mana ada sesuatu yang tidak baik terhadap yang ada di dalam diri kita itu, kita bisa segera memperbaikinya. Oh, sedalam itu ya. Jadi sesaji itu mengandungi filosofi-filosofi yang luar biasa. Nah, kenapa orang-orang tua dulu, leluhur kita dulu itu menggunakan cara seperti itu? Sebetulnya alasannya itu simpel. Alasannya karena pabrik ballpoint sama pabrik kertas belum dibangun. Oh, iya. Untuk menuliskan sesuatu ini belum ada alatnya. Makanya dibuat dengan tata cara adat ini agar anak cucunya ini tidak lupa. Begitu loh sebetulnya. Seandainya zaman dulu pabrik kertas sudah dibangun, ya ditulis saja. Mengapa kok tarik cara yang rumit yang menimbulkan
masalah yang tidak bagi orang yang tidak mengerti atau tidak sependapat. Ya mungkin yang tidak sependapat itu menganggap itu perbuatan apa kayak syirik, ya kan? Nah, makanya itu kan kita harus mengerti dulu dari istilahnya, Iya. dari filosofinya yang disampaikan melalui sesaji itu. Nah, kemudian selain barang-barang yang disajikan itu mengandungi filosofi-filosofi atau pesanan-pesanan dilewatkan melalui benda-benda yang untuk sesaji itu sebetulnya juga ada energinya juga. Energi yang terangkai menjadi satu di sesajian itu. Nah, energi inilah yang bisa kita gunakan untuk suatu tujuan juga. Kalau misalkan energi sesajian ini atau sesajen ini untuk diri kita, permisalan, ya pada akhirnya kan ruh-ruh kita ini akan bisa memanfaatkannya dengan baik, karena itu berupa energi. Lah, masalah boleh dan tidaknya, nah, ternyata bergantung kepada niat manusianya. Bikin sesajian kayak begitu niatnya apa? Untuk ngasih penunggu suatu gunung, suatu gua, atau untuk memperingati atau untuk mensuguhkan energinya untuk diri kita sendiri, atau bahkan energinya untuk memperlancar atau menyampaikan doa kita, ya tidak ada masalah. Makanya ada menyan. Menyan itu kan dari menyang. Arti menyan itu awalnya dari menyang. Menyang itu berangkat. Jadi orang-orang tua kuno dulu itu pakai menyan untuk memenyangkan atau untuk memberangkatkan doa yang dimohonkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Lah terus salahnya ini di mana kalau tujuannya itu tujuan yang baik? Begitu loh. Nah, ini perlu pemikiran yang cerdas. Ya, setajam jarum tadi. Iya, setajam jarum itu tadi. Iya kan? Iya. Ini makanya sebagai generasi muda itu untuk menilai sesuatu jangan sampai tidak berdasarkan akal sehat dan tidak berdasarkan keilmuan. Harus diteliti dulu kenapa seperti itu. Iya. Nggak langsung ketika sesuatu yang kita lihat tidak seperti yang ada di dalam pikiran kita, nah terus kita langsung mengatakan bahwa itu syirik, bahwa itu tidak benar, bahwa itu ini itu dan segala macamnya. Pada akhirnya kan malah menunjukkan kebodohannya sendiri kan. Jangan sampai, makanya generasi-generasi muda ini sebelum menilai sesuatu, alangkah baiknya dicari dulu. Dicari tahu dulu. Pengertiannya apa. Pengertiannya apa. Nanya kepada orang-orang yang lebih tahu. Kan seperti itu sebetulnya itu. Nah, kalau masalah boleh dan tidaknya, syirik dan tidaknya itu bergantung kepada niatnya masing-masing. Kalau sesajian itu sudah menjadi energi, suatu komposisi energi, kan kadangkala ada ingkungnya ayam itu kan, Iya, kadangkala juga ada telurnya, ada nasi tumpengnya yang mengandungi filosofi-filosofi juga. Kalau kemudian energinya itu disuguhkan ke sesuatu yang berbau negatif, lah maka disinilah yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah jadi tenaga, jadi energi dari komposisi sesajian kayak begitu, nah ini saya ulangi, kan bakal muncul energi di situ itu. Lah, tinggal tujuan manusianya itu ditujukan untuk apa? Itu bergantung kepada niat manusianya. Jangankan kok sesajian, makan nasi aja loh, bisa jadi syirik. Kita makan nasi itu bisa jadi syirik. Bagaimana? Tapi ada kalanya juga tidak menjadi syirik. Logikanya seperti apa? Nah, kita makan nasi, nasinya juga dari hasil keringat kita, halal juga. Kemudian kita makan sudah, kemudian jadi tenaga setelah kita makan, kan? Jadi tenaga. Nah kalau sudah jadi tenaga ini kita buat, tenaga kita buat menyembah berhala, permisalan, apakah nggak jadi syirik makan nasinya itu tadi? Iya, karena tenaganya saya jadi tenaganya. Karena tenaganya untuk
menyembah berhala. Lah ini syirik, jadi musyrik juga pada akhirnya manusia. Jangan jauh-jauh kita berbincang masalah sesaji atau sesajen itu tadi. Begitulah, kan simpel sebetulnya. Iya. Padahal itu pernah saya menghadiri di satu Muharram kan, ada ingkungnya, ada nasi tumpengnya, nasi kuningnya. Iya. Itu kan bagian dari sesaji itu. Bagian dari sesaji yang mengandungi filosofi-filosofi yang berasal dari filosofi Jawa kuno dulu. Ada ayam ingkung, ayamnya jago ingkung, itu artinya sebagai manusia harus mampu melindungi. Yang punya kekuatan yang termasuk jago, artinya jago itu kan punya kelebihan. Wong jago kok. Ya harus mau melindungi yang lemah, artinya kan begitu. Nasi tumpeng dibikin kayak seperti gunung, nasinya kuning, itu mewakili kita harus fokus, harus benar-benar hening. Untuk menuju puncak itu urusan manusianya dengan Tuhannya. Di situ ada kulup-kulupan atau dari sayur-sayuran yang diurap. Kulup itu dari kata kolbu kita ini loh. Melakukan sesuatu harus berdasarkan hati nurani. Tuh. Itu kan simbol-simbol semua. Terus ada yang pakai janur. Iya, iya. Enggak, janur itu tejaning nur. Atau tejaning nur itu apa? Tejaning nur itu cahaya yang keluar itu pijar atau biasnya cahaya kuning. Iya, janur tadi. Ya harus ya pembiasan cahaya kuning itu tejaning nur, pakai janur. Kuning itu simbol keheningan yang harus kita miliki. Kefokusan ketika kita berbuat sesuatu yang baik. Semua ada filosofinya. Makanya yang masih memakai sesaji-sesaji yang seperti itu rata-rata suka dengan warna kuning. Kadang kan ada kelompok masyarakat kita, saudara kita yang ada di Bali, yang agama dari Hindu itu kan suka pakai celana warna kuning. Untuk ketika mereka berritual keagamaan atau ritual adat. Itu mewakili atau menyimbolkan bahwa ketika kita itu beribadah, berritual, itu harus tetap kita menggunakan keheningan-keheningan. Jangan sampai pakai kain lorek, kan begitu kan. Oh, iya, iya. Kalau sudah kain lorek begitu kan artinya bermacam-macam yang dipikirkan sehingga tidak bisa fokus. Nah, jadi kira-kira apa lagi tentang sesaji dan sesajen itu? Jadi akhirnya kan bisa menilai. Iya. Lah terus kemudian yang sekarang yang sedang viral tahu-tahu, wah ini syirik, oh ini penyebab terjadinya bencana. Lah ini kan konyol. Konyol amat sangat. Lah ini konyol amat sangat. Tidak disertai dengan pengetahuan tentang sesaji dan sesajen. Ya, mungkin pemahamannya salah, mungkin menilai sesaji itu sudah arahnya negatif. Iya, ya negatif karena tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang sesaji dan sesajen itu. Jadi taunya sesajen itu, wah ini ada makhluk yang dikasih makan mungkin. Padahal tidak, itu lambang dari diri sendiri. Iya, tidak. Makanya jangan sampai gampang memvonis orang itu yang tidak sependapat atau tidak sepikiran dengan kita. Jangan sampai kita gampang menghakimi secara sepihak. Paling tidak istilah mencari tahu dulu lah ya. Ya, paling tidak menghormati juga dulu sebelum kita tahu kok bisa seperti ini. Iya, dipertanyakan kan. Iya kan. Pada akhirnya kalau kita itu rajin atau selalu mengedepankan menggali terlebih dahulu, pada akhirnya kan kita tahu. Iya. Sehingga pada akhirnya juga tidak serampangan dalam menilai sesuatu yang awalnya tidak kita pahami. Nah, ini soal sesaji bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Loh, ini juga sesaji kok. Iya. Sesaji untuk menghormati ada tamu main ke sini. Iya. Lah masa ngasih sesaji gini salah? Ngasih sesaji kan bukan berarti saya ini menyembah yang saya kasih sesaji kan? Iya. Padahal menghormati. Bahkan menghormati saja, kan begitu. Ya ini loh, sederhananya kita berpikir seperti itu loh.
kok terus langsung diponis, wah ini menyembah sesuatu selain Tuhan, oh ini untuk tujuan ini itu dan segala macam, nggak jelas pada akhirnya. Nah, ayolah kita sebagai warga negara yang banyak suku yang ada di Indonesia ini, kita saling menghargai adat budaya yang ada di muka bumi Indonesia ini. Saya yakin kok pasti ada sesuatu yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita dulu, entah dari suku Jawa, entah dari suku Bugis, suku Sunda, Madura, dan segala macamnya. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui sesaji atau tata cara yang lain. Sudah, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain kita bincangkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan sedikit perbincangan tentang sesaji dan sesajen ini nanti bermanfaat bagi semua yang hadir di sini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga bagi yang kebetulan mendengar dan melihat obrolan kita ini. Tidak ada niat yang tidak baik, hanya satu tujuan saya secara pribadi, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini tadi bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Amin, amin.